Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Nah, dulur, istri saya akan bercerita tentang roti dan keju. Di sebuah desa hiduplah seorang peternak sapi dan seorang petani gandum. Seorang peternak tadi kemudian ingin sekali apa yang dia hasilkan itu segera memberi manfaat kepada sesama. Gimana caranya ya? Demikian pula si petani gandum tadi, dia ingin sekali apa yang dia hasilkan bisa memberi manfaat lebih banyak kepada orang lain. Maka mereka berdua ketemu dan bersepakat untuk melakukan barter. Tapi dengan syarat, si petani gandum tadi bilang kepada si peternak, jadikanlah susumu tadi, susu sapimu tadi menjadi keju. Maka aku juga akan menjadikan gandumku ini roti. Kemudian kita akan barter. Gimana kalau gitu? Baik. Nah, akhirnya mereka melakukan barter. Sudah berkali-kali. Nah, pada suatu hari si petani gandum tadi curiga, kok kelihatannya keju ini nggak sampai sekilo ya? Karena mereka sepakatnya adalah sekilo roti ditukar oleh sekilo keju. Nah, ini kok kelihatannya nggak sampai sekilo ya kejunya. Kemudian ditimbang, kemudian dia mendatangi apa ya, seperti hakim ya, mendatangi seorang hakim di desa itu. Pak Hakim, kelihatannya saya ditipu deh sama peternak sapi itu. Loh, kenapa? Kemudian dia menceritakan awal mulanya, kronologinya. Nah, kemudian dipanggillah si peternak sapi tadi. Ketika dipanggil, lalu ditanya, wahai peternak, benarkah kamu menipu si petani gandum? Apakah benar keju yang kamu serahkan kepada sang petani gandum tadi 1 kilo? Betul Pak Hakim, itu sudah 1 kilo. Masa? Iya. Kemudian sang hakim meminta supaya si petani gandum tadi menimbang, gitu ya, menimbang keju tadi. Nah, kemudian ketika ditimbang, betul. Ketika ditimbang nggak sampai 1 kilo kejunya. Wah, benar kan Pak Hakim? Tidak sampai sekilo. Nah, kemudian baru si petani gandum ditanya, bagaimana dengan kamu? Nah, ini gini ceritanya. Saya memang tidak punya timbangan Pak Hakim. Saya mengukur bahwa keju ini dan gandum dan roti saya ini saya timbang-timbang begini. Ketika saya rasa sudah sama, maka ini 1 kilo, ini pasti sudah 1 kilo pula. Nah, dari cerita ini ternyata bisa kita simpulkan bahwa apa yang kita perbuat tanpa kita sadari akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti halnya peternak tadi ternyata berbuat curang pada si petani gandum. Dia tidak memberikan keju itu sebanyak 1 kilo gitu, tanpa disadari bahwa itu justru terlihat ketika si petani gandum tadi mengukur apa yang dia berikan atau si keju tadi dengan roti gandumnya tadi. Begitu kira-kira. Iya. Jadi ketidakjujuran itu akan kembali kepada orang yang berbuat ketidakjujuran juga. Nah, dulur, ini Allah sudah mengingatkan
kebaikan, meskipun sebiji zarah pun itu akan dibalas dengan kebaikan. Begitu juga kejahatan, sekecil sebiji zarah atau sebiji sawi pun itu juga akan dibalas dengan kejahatan atau dengan keburukan. Itu pasti akan menimpa kepada orang yang berbuat. Siapa menanam, dia mengetam. Nah, dulur, mari kita lihat introspeksi, muhasabah dalam diri kita. Kalau misalnya begini, aku kok sering ditipu orang ya, aku kok sering dijahatin orang ya, aku kok sering didolimi orang ya. Jangan-jangan diri kita ini pernah mendolimi orang lain. Jangan-jangan kita ini pernah berbuat tidak jujur kepada orang lain. Jangan-jangan kita ini pernah berbuat maksiat atau berbuat tidak baik kepada orang lain. Ini yang harus kita introspeksi, bahwa segala sesuatu itu berakibat kepada diri kita karena perbuatan kita sendiri. Contoh misalnya bencana alam juga demikian. Kenapa terjadi banjir? Karena manusia membuang sampah sembarangan, tidak menanam pohon-pohon yang menebang pohon secara liar. Nah, kenapa terjadi banjir juga itu kalau lihat di pabrik itu kenapa terjadi banjir? Karena membuang popok bayi sembarangan, pampers bayi sembarangan. Nah, ini kembali lagi kepada kita. Perbuatan kita kembali kepada kita. Nah, dulur, tanamlah kebaikan meskipun sebiji zarah atau sebiji sawi, karena akan berbuah baik untuk diri kita. Dan hindari kalau kita bisa hindarilah kalau kita kemudian berbuat jahat, karena kejahatan itu meskipun ketidakbaikan kita kepada orang lain itu meskipun sebiji zarah juga akan kembalinya kepada diri kita. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Saya Bagas Adi Putra. Saya Monik Adi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.